Situasi politik jelang kontestasi Pilpres 2024 kian jelas menunjukkan persaingan. Tiap kubu berlomba-lomba umbar visi misi hingga janji demi menyejahterakan rakyat. Namun di tengah situasi kontestasi terselip drama politik setelah Presiden Joko Widodo menyebut terlalu banyak drama politik menjelang Pilpres. Kini giliran calon Presiden Ganjar Pranowo yang menyebut akhir-akhir ini banyak drama politik. Ada yang menarik dalam pidato yang diucapkan calon presiden yang diusung koalisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo saat pengundian nomor urut pasangan Capres-Cawapres di Komisi Pemilihan Umum Selasa malam kemarin. Silakan. Dalam pidatonya, Ganjar Pranowo menyebut jika akhir-akhir ini publik seolah-olah kerap disuguhi tontonan drama politik, padahal drama tersebut tidak boleh terjadi. Beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Publik pendukung Ganjar Mahfud, saya berharap tenang. Saya menghormati yang lain. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Pernyataan Ganjar Pranowo tersebut seolah mengingatkan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu saat peringatan puncak hari ulang tahun Partai Golkar. Saat itu, Jokowi juga menyindir jika suasana menjelang Pilpres banyak drakornya atau sinetronnya. Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan karena nanti kemana-mana. Benarkah antara pernyataan Presiden Joko Widodo dan Ganjar Pranowo merupakan sindiran satu sama lainnya? Apakah pidato Ganjar ini merupakan serangan fajar dari kubu Ganjar? Lantas, jika memang ada drama politik, siapakah yang menjadi sutradara dan pemeran dalam drama tersebut? Merdeka! Tim TV One mengabarkan. Ya, tampaknya drama Korea ini memang lagi hits, tidak hanya ditonton oleh anak muda, ibu rumah tangga, bahkan saya sendiri pemirsa nonton drakor loh. Bahkan ini juga yang disindir atau mungkin disebutkan oleh Presiden Joko Widodo, bahkan juga Ganjar Pranowo pada saat penetapan nomor urut capres pemirsa. Pertanyaannya, kenapa drakor disebut-sebut ataukah memang ada drama di balik Pilpres 2024 dan ditujukan kepada siapa pemirsa pernyataan Ganjar kemarin? Karena sebelumnya Presiden Jokowi juga menyinggung soal drakor ya. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir pengamat politik kita, Mas Khairul Umam. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Umam. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Caca. Ya, sekarang saya juga akan menyapa ini dua narasumber saya yang tersambung lewat sambungan Zoom pemirsa di sini, mulai dari Mas Yandri dan juga pastinya Bang Masinton Pasaribu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Mbak Caca. Waalaikumsalam. Ya. Pak Caca, Mas Umam, Mas Yandri. Ya, sekarang saya ingin ke Bang Masinton dulu deh, Bang Masinton. Kalau kasakusuk dari tim pemenangan, mungkin dari PDIP sendiri, ini kenapa tiba-tiba atau istilah anak muda sekarang ujuk-ujuk Pak Ganjar sebut-sebut istilah drakor di penetapan nomor urut capres dan cawapres. Padahal di capres dan cawapres lainnya adem-adem ayem aja, nggak ada saling sindir ini, bagaimana?
Ya, tentu itu bukan sindiran ya, tapi beliau menyampaikan ada beberapa hal. Beberapa hal itu tentang bagaimana menyampaikan pesan-pesan bahwa demokrasi kita juga sedang tidak baik-baik saja, kemudian jauhi KKN, kemudian menyinggung tentang soal drakor, dan kemudian bagaimana kita melaksanakan momentum pemilu ini secara riang gembira, jauh dari potensi-potensi kecurangan seperti itu, dan juga intimidasi dan lain-lain, agar ini menjadi ruang kedaulatan rakyat, di mana rakyat merdeka untuk menentukan pilihannya, seperti itu. Nah, tentu ya yang disampaikan oleh Pak Ganjar ini sesuatu yang penting. Bang Masinton. Ya, Ya, boleh halo. lanjutkan. Tadi sedikit agak nge-freeze ya, lanjutkan sekarang boleh Bang? Bang Itu Masinton. bukan sekedar soal drakor, ada tentang. Ya, boleh dilanjutkan Bang. Bang Masinton, ini memang kayaknya komunikasi dengan Bang Masinton sedikit terputus-putus, daripada nanti komunikasi kita juga tidak utuh ya. Mungkin sekarang saya tanyakan saja kepada Bang Yandri. Bang Yandri, tadi sempat Bang Masinton menyebutkan singkat bahwa ini bukan maksud menyindir siapa-siapa. Apa betul? Mengingat Pak Jokowi justru mengatakan hal yang sama sebelumnya, menyinggung soal juga drakor. Bang Yandri. Ya, makasih Mbak Caca. Saya kira peristiwa tadi malam, pencabutan nomor urut Capres dan Cawapres, di mana berjalan sangat baik dan lancar. Semua pidato baik dari KPU maupun dari pasangan Capres itu semuanya menggembirakan kita, ya. Saling mengingatkan satu sama lain bahwa pemilu ini perlu kita jaga sama-sama. Jangan ada kecurangan, jangan ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, persoalan apakah yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu tentang drakor, saya juga kurang paham sebenarnya. Ini bidikannya kemana? Kalau dari pasangan Prabowo Gibran kan sudah jelas Pak Prabowo menyampaikan perlunya kita adu gagasan, adu ide, ya kan? Tidak saling menjelekkan, tidak saling menjatuhkan, karena ini adalah kontestasi anak bangsa. Siapapun yang menang, kata Pak Prabowo, harus kita terima dan harus bersatu kembali. Jadi saya kira kalau mau pastinya, tanyakan ke Pak Ganjar, ini yang dimaksud Pak Ganjar drakor yang mana, kan? Sehingga publik atau para pihak, apakah itu yang melakukan drama pihak KPU atau Bawaslu, atau pihak mana yang dituding atau dituduh oleh Pak Ganjar sebagai drakor. Tapi kalau mau kita kaitkan hiruk pikuknya pencapresan kali ini, memang dinamikanya luar biasa. Yang saya maksud, misalkan dari pihak PDIP menyampaikan bahwa proses dari pencapresan Gibran itu tidak pas dan dianggap dinasti. Nah, kenapa misalkan waktu PDIP mencalonkan Mas Gibran wali kota Solo dan Mas Bobi di Sumatera Utara tidak didengungkan dinasti? Nah, saya kira memang politik dinasti itu kurang pas, karena yang memilih itu rakyat. Jadi kalau yang memilih rakyat itu adalah election atau pemilihan. Maka dengan adanya undang-undang pilpres, undang-undang pilkada, siapapun diri ini, selama dia memenuhi syarat, ya boleh, ya. Tentu dikembalikan kepada rakyat, apakah rakyat memilih atau tidak. Beda dengan dinasti. Dinasti itu kan ditunjuk turun-temurun tanpa pemilihan, tanpa ada proses pada rakyat, ditetapkan langsung. Kalau ini kan tidak. Kita menawarkan ide dan gagasan kepada masyarakat, kepada publik, kepada rakyat, untuk nanti diuji di bilik suara siapa yang kira-kira direstui oleh rakyat untuk mendapatkan mandat penuh dari rakyat. Maka dari kami, Prabowo Gibran, sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam proses demokrasi kita hari ini. Semua bisa mengawasi, semua bisa mengikuti, dan intinya drama-drama yang mungkin dalam tanda kutip
dilakukan oleh Pak Ganjar itu, saya kira insya Allah tidak terjadi. Oke, sempat saya juga kutip di sini Bang Masinton, boleh diselesaikan tadi pembicaraan atau apa yang mau dikatakan, sekaligus juga ditambahkan. Bang Yandri mengatakan di sini justru dinamika-dinamika ini dari PDIP loh, Bang Masinton. Itu yang namanya drama itu bukan datang dari PDI Perjuangan, ya. Drama itu kan dimulai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, gitu loh. Nah kemudian, ya, ini bukan persoalan dinasti, ini persoalan nepotisme. Ada hal-hal yang prinsip yang dilanggar, gitu loh. Yaitu tentang aturan main itu. Nah semua publik hari ini semua tahulah apa itu putusan Mahkamah Konstitusi ditujukan untuk siapa. Kemudian ya para ahli hukum tata negara juga menyampaikan yang sama. Jadi kita nggak bisa mengelabui apa yang menjadi keresahan publik hari ini, yang secara fundamental aturan ditabrak, ya, hanya untuk kepentingan kontestasi. Konstitusi ditabrak, ya, untuk kontestasi itu yang sesungguhnya kita sayangkan. Semua publik hari ini saya rasa merasakan yang sama. Loh kok bisa ya satu aturan ya ditabrak, aturan itu kan mengikat semua. Gitu loh, ditabrak hanya untuk kepentingan orang per orang, gitu loh. Oke, ditahan dulu Bang Masinton. Nanti sekarang sesaat lagi saya mau tanya kepada Mas Khoirul Umam. Sebenarnya sindiran atau mungkin pernyataan dari Ganjar mengenai drakor ini sebenarnya ditujukan kepada siapa sih? Kalau kita lihat tadi pernyataan kedua belah pihak, semuanya merasa bahwa justru kalianlah yang menciptakan drama gitu ya. Semuanya menuding hal yang sama. Sesaat lagi. Kita satukan semuanya dalam proses politik yang menggembirakan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, itulah kegembiraan yang seharusnya kita dapatkan. Tapi beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Mas Umam, jadi intinya ini amunisinya itu diarahkan ke siapa sih pernyataan Pak Ganjar? Apakah ini memang untuk Pak Jokowi? Karena sebelumnya Pak Jokowi mengatakan hal yang sama. Iya. Bagaimanapun juga Mbak Caca, Pak Jokowi itu berasal dari Jawa Tengah, Pak Ganjar juga berasal dari Jawa Tengah. Dalam tradisi Jawa itu ada yang namanya tradisi yang namanya sanepo. Sanepo itu kiasan. Jadi kalaupun ada istilah drama, kemudian drakor, itu adalah sebuah kiasan tentang sesuatu yang mengusik, sesuatu yang kemudian membuat concern kita, membuat rasa kita itu menjadi kemudian terusik dan lain sebagainya. Nah, di dalam konteks ini sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu seolah kemudian ingin mengembalikan pada konteks statement yang sepertinya juga sebelumnya telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi dalam istilah Jawa ada istilahnya mengembalikan tuh welehke, dikembalikan. Kalau misal Pak Jokowi menyatakan ada drama, ada drakor, maka kemudian seolah ingin menunjukkan bahwa ada pihak tertentu yang mencoba untuk melakukan itu. Tetapi dengan statement Pak Ganjar, beliau juga ingin mengembalikan bahwa sebenarnya ini loh, ada sesuatu yang ternyata tadi tidak diharapkan. Karena bahasanya Mas Ganjar seharusnya tidak terjadi, tetapi kemudian disuguhkan drama Korea itu. Dan besar kemungkinan memang yang disasar oleh Mas Ganjar hal ini terkait dengan konteks mekanisme syarat cawapres yang kemudian seolah memberikan karpet merah kepada Mas Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo. Oleh karena itu diakui atau tidak bersama dengan konteks narasi tentang KKN, tentang potensi kecurangan, ini adalah sebuah kesempatan yang dimanfaatkan secara optimal oleh Mas Ganjar untuk melakukan preemptive attack. Jadi serangan awal yang tanpa harus menunggu nanti pada momentum kampanye dan lain sebagainya, tetapi begitu kemudian sudah diputuskan nomor urut pasangan capres-cawapres, disitulah kemudian momentum pertama digunakan oleh Mas Ganjar untuk melakukan upaya untuk mendelegitimasi kredibilitas politik dari rival politiknya.
Oke, sekarang saya ingin ke Bang Yandri terlebih dahulu. Bang, wah ini bagaimana ada preemptive attack ini, padahal kampanye belum dimulai, baru nomor urut yang dibagikan, sudah seperti ini. Ya, memang masing-masing capres kan punya hak dan diberi kesempatan untuk bicara kemarin ini. Jadi kalau Pak Prabowo kan lebih mengajak kepada kompak, bersama-sama, persatuan, tidak menyindir para pihak yang lain, ya kan? Gaya memang beda-beda. Memang yang paling pas jadi presiden itu Pak Prabowo, kelihatan yang paling dewasa, paling mumpuni, ya kan? Mengayomi, gitu. Jadi bagi kami peristiwa tadi malam di KPU itu ya biasa-biasa saja. Dan Maksudnya Bang Yandri, maksudnya Pak Ganjar nggak dewasa begitu? tidak akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kami. Kami akan fokus terhadap pemenangan. Dan sekali lagi Mbak Caca, saya dengan teman saya ini Bang Masinton, seandainya itu bukan Gibran, saya kira PDIP nggak akan ribut. Karena yang dirugikan sekarang kan PDIP. Ya. Terbukti dengan beberapa survei itu kan Ganjar tergerus. Nah, jadi oleh karena itu ini biasa. Dalam politik kontestasi yang begini biasa. Ada orang yang merasa dirugikan atau terganggu kepentingan politiknya, menyerang itu biasa. Dan kami insya Allah tidak akan terpancing atau tidak akan ikut gendangnya PDIP. Kami akan fokus dengan tawaran ide gagasan Pak Prabowo dan Gibran. Dan buktinya alhamdulillah kan beberapa lembaga survei kan Pak Prabowo malah naik. Ya. Nah, oleh karena itu silakan PDIP mau pakai gaya apa itu kami hormati. Tapi kami punya cara sendiri untuk memastikan bahwa kontestasi Pilpres yang diikuti Pak Prabowo dan Mas Gibran ini on the track, dan kami sekarang sedang menyusun program kampanye yang akan kami tawarkan kepada publik, dan nanti di TPS lah yang akan menguji apa yang kita ributkan, apa yang kita perdebatkan itu akan dinilai, akan dihakimi oleh rakyat. Nah, maka kami akan fokus untuk meminta atau meyakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa Pak Prabowo ini yang paling tepat untuk meneruskan, melanjutkan program-program Pak Jokowi dan memperbaiki yang mungkin yang belum sempurna. Itu, Pak Caca. Bang Masinton tanggapi dong, Bang Yandri mengatakan di sini sah-sah aja sih capres seperti itu, tapi capres yang paling dewasa ketika penetapan nomor urut kemarin itu Pak Prabowo. Ini maksudnya siapa? Ada yang nggak dewasa atau bagaimana? Jangan-jangan yang nyindir yang nggak dewasa, Bang Masinton? Masih di mute Bang, boleh di unmute dulu. Kedengarannya Bang Masinton? Ya, boleh Bang Masinton. Ya. Keresahan hari ini ya, jangan dipandang itu persoalan demokrasi itu hanya urusan PDI Perjuangan gitu. Itu nggak boleh direduksi begitu. Apapun kedaulatan rakyat itu bukan ketika ada yang terusik dengan situasi hari ini. Saya rasa publik semua udah mulai ngerti itu tentang putusan Mahkamah Konstitusi itu ditujukan untuk siapa dan penggunanya siapa, begitu, dan yang memutuskannya itu siapa. Terus kemudian seorang pemimpin dia harus peka dengan apa yang dirasakan oleh publik. Nah, Pak Ganjar menyampaikan apa yang menjadi keresahan publik, apa yang dirasakan oleh baik itu kalangan akademisi, kalangan masyarakat sipil, kemudian ada juga yang dirasakan oleh forum-forum Pemret gitu ya, tentang situasi hari ini bahwa demokrasi berjalan sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini ya, pemimpin harus bisa peka. Tidak boleh pemimpin berpura-pura santun di depan ya, seakan-akan ini baik, tapi mengabaikan faktor keresahan publik tadi. Itu munafik namanya. Kita nggak ingin pemimpin munafik itu gitu ya. Nah, artinya apa? Bahwa hari ini ada situasi demokrasi kita yang sedang berjalan dalam tantangan yang menurut saya sangat berat. Maka pemilu ini harus dilalui dengan cara-cara yang demokratis, cara-cara yang tidak intimidatif, cara-cara yang tidak menyalahgunakan kewenangan, sehingga ya proses demokrasi elektoral dalam pemilu ini melahirkan satu kepemimpinan yang legitimate, bukan dengan cara-cara yang menggunakan cara-cara seperti zaman Orde Baru, gitu loh. Jadi
situasi hari ini jangan dipandang ini hanya persoalan-persoalan biasa. Konstitusi itu adalah nadi dalam sebuah bangsa, nadi dalam demokrasi kita. Baik. Nah, nadi konstitusi dan demokrasi ini sudah diputus oleh MK tadi itu, gitu loh, dengan menabrak aturan tadi itu. Baik. Ya, Bang Sinton tahan. Bang Yandri ada yang mau ditambahkan? Ya, saya kira penerapan apa yang disampaikan oleh Bang Masinton itu kan intimidasi. Yang mengintimidasi siapa? Yang politik orde baru siapa? Kan proses berjalan kan. Selama aturannya ada, terlepas kontroversi atau tidak, itu ya aturan yang kita gunakan, keputusan yang sudah final. Buktinya KPU memproses itu sampai pencabutan nomor urut. Nah, kalau Bang Masinton merasa paling benar, misalkan, atau yang lain tidak benar, sesekali lagi kan diuji di bilik suara. Nah, jadi saya kira proses ini nggak perlu dipersoalkan lagi. Sekarang ide gagasan, ide ide saja, biar masyarakat menilai, ya. Persoalan-persoalan yang proses pencapresan dan proses pendaftaran itu selesai. Ya, kalau gagasan tidak Biar berbasis masyarakat- konstitusi, Oke. Ya, Bang Masinton. Bang Yandri. gagasan apa yang mau disampaikan ke masyarakat? Oke. Gitu loh. Ya, ditahan dulu. Nanti saat lagi saya akan tanya kepada Mas Umam terlebih dahulu. Kita sudah bahas mengenai diksi pemirsa, sebutan drakor ditujukan kepada siapa. Nanti sesaat lagi kita akan bahas mengenai setting waktu dan tempat pemirsa. Ketika disampaikan di momen penetapan capres, nomor urut capres dan cawapres. Ini tandanya apa sih? Apakah memang sudah ditabuh genderang perang atau juga ini indikasi perang dingin pemirsa antara dua kubu pasangan capres dan cawapres ini? Sesaat lagi. Mas Umam, namanya politik saling sindir hal yang biasa. Tapi ketika Ganjar menyampaikan ini di penetapan nomor urut capres dan cawapres, salah nggak sih? Atau mungkin ini ditabuh genderang perang ini? Ya, saya pikir tidak ada yang salah dalam konteks ini. Tapi bagaimanapun juga bahwa statement itu disampaikan di hadapan publik dan pada momentum yang tentu barangkali oleh penyelenggara pemilu, dalam konteks ini KPU dan Bawaslu, diharapkan perangnya itu nanti setelah kemudian dirilis di lapangan, karena ini sifatnya pengambilan nomor sehingga kemudian tercipta semangat kolektivitas kebersamaan di situ. Tetapi faktanya kemudian sindiran Caimin juga cukup keras juga, kemudian dari Mas Ganjar juga cukup mengarah. Seolah-olah dari dua sisi ini diarahkan kepada rival politiknya. Dalam konteks ini secara tidak langsung seolah-olah dialamatkan ke Pak Prabowo. Nah, oleh karena itu diakui atau tidak ya kita tentu bisa memahami barangkali statement itu juga didasarkan pada indikasi dari berbagai bacaan pergerakan elit, bagaimana kemudian kondisi dan juga realitas di lapangan. Tetapi sekali lagi yang perlu dipahami bahwa bagaimanapun juga statement itu jangan sampai kemudian memunculkan kekhawatiran yang tidak berdasar. Oleh karena itu siapapun, jaringan relawan, kemudian tim pemenangan, civil society, independent media harus mengawasi ini betul. Supaya kemudian kalau misal ada kecurangan dan lain sebagainya bisa kemudian disampaikan di publik. Jangan sampai statement-statement tentang potensi kecurangan dan lain sebagainya itu kemudian justru impact-nya misalnya memunculkan institutional distrust terhadap penyelenggara pemilu, dalam konteks ini KPU atau Bawaslu. Tapi sekali lagi terkait dengan serangan Mas Ganjar, saya pikir ini udah jelas tabuh genderang perang untuk berhadapan-hadapan dengan mesin politiknya Pak Prabowo Subianto, sekaligus mempertegas sekali lagi positioning dari Bu Mega kemarin yang seolah menegaskan titik pisah antara PDIP dengan keluarga besar Pak Jokowi. Oke, Bang Masinton, kita kesampingan sedikit ya urusan konstitusi. Mungkin pertanyaan saya sederhana, sesuai dengan Mas Umam mengatakan, ini sudah menabuh genderang perang. Seperti apa Bang Masinton? Iya, tentu kita semua berharap ya pemilu ini sebagai ruang kontestasi elektoral yang melahirkan kepemimpinan yang legitimate, terpilih melalui proses yang demokratis, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada unsur kecurangan, tidak ada unsur penggunaan tangan-tangan kekuasaan untuk memenangkan kandidat tertentu. Nah tentu ya kita harus ingat kembali ya ketika di masa Orde Baru, di mana Orde Baru itu menyelenggarakan pemilu, ada pemilu gitu loh.
Tetapi prosedur dalam pemilu ketika masa Orde Baru semuanya itu manipulatif, ya. Suara rakyat itu ya dibungkam, diintimidasi dan dipaksa begitu. Nah, kita nggak mau proses peristiwa yang seperti masa Orde Baru di dalam 25 tahun reformasi dan demokrasi ini terulang kembali. Maka kita semua wajib menjaga ini. Nah, itulah ya, pesan-pesan itulah yang disampaikan oleh Pak Ganjar agar ya demokrasi ini bisa kita jalankan dengan suasana riang gembira, melahirkan kepemimpinan yang legitimate dan pemilu yang jujur, adil dan terbuka tadi itu. Nah, hari ini semua tokoh bangsa saya rasa yang masih khawatir tentang demokrasi itu sudah bersuara. Bahkan Pak JK juga sudah menyampaikan pandangannya atas situasi hari ini gitu. Artinya kita nggak boleh mendiamkan dan membiarkan situasi ini dianggap normal-normal saja. Ini yang nanti membiasakan kita bisa menerima hal-hal yang manipulatif ini. Oke. Bang Yandri, sesuai dengan pertanyaan tadi, sudah ditabuhlah genderang perang. Apa bentar lagi, sesaat lagi atau mungkin besok beberapa hari ke depan, giliran Pak Prabowo Gibran kemudian memberikan pernyataan yang cukup menyindir atau bagaimana, Bang Yandri? Enggak lah, Pak Prabowo kan sudah dewasa, sudah terlatih. Ya. Jadi menurut saya sudah jelas kalau Pak Prabowo itu kan mengangkat tentang persatuan, kebersamaan. Jadi kalau ada pihak dari PDIP yang mengatakan ada kecurangan, ada intimidasi, kan semuanya sudah ada jalurnya, terbuka. Kan? Di zaman reformasi ini kan pemilu kita sangat bisa diawasi. Dan kita sepakat kalau tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh. Tapi jangan juga prakondisi, karena sudah mau kalah, membuat situasi, menciptakan prakondisi, tidak menerima kekalahan juga tidak boleh. Maka pilpres ini milik rakyat. Kalau rakyat suara menentukan siapa, ya kita hormati. Jangan mungkin karena Pak Prabowo sekarang survei tertinggi, 2 kandidat di bawah Pak Prabowo, membuat prakondisi seolah-olah pemilu tidak demokratis, curang, kan pada belum mulai, ya kan? Belum mulai. Mana itu Pak Yandri? Menurut saya kita sama-sama awasi. Bagi PAN juga setuju tidak boleh curang, ya kan? Buat apa curang? Hidup ini kan sebentar saja di Indonesia. Buat apa ngambil kuasa dengan curang? Tapi jangan juga kalau demokratis, ya kita harus aku juga cuma dengan pihak lain, tidak boleh juga kita pakai pokoknya. Dan saya kurang setuju dengan sama. Baik. Tokoh bangsa itu semuanya. Dan saya bertanya itu hanya PDIP saja dan kawan-kawannya, jangan juga. Nah, jadi oleh karena itu mari tadi malam sudah kita akan menyebut, ke depan kita ada ide, ada gagasan, dan semua kita punya peluang yang sama untuk melakukan kontestasi tanpa mencederai proses demokrasi yang sangat kita bangun. Baik, Mas Umam terakhir. Ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh Bang Masinton tadi cukup menarik, meskipun juga barangkali banyak juga masyarakat yang mempertanyakan apakah ini adalah bagian dari kontemplasi yang cukup dalam dari teman-teman PDIP terhadap realitas demokrasi di Indonesia, ataukah sebenarnya ini adalah bagian dari impact dari titik pisah tadi, karena bagaimanapun juga narasi-narasi yang agak mirip dengan oposisi ini baru muncul sekitar 3 minggu yang lalu. Lalu pertanyaannya, where have you been? Kemana saja kemarin selama 9 tahun selama ini? Nah, itu yang tampaknya perlu dijawab oleh teman-teman PDIP di dalam konteks menarasikan kembali pertanyaan-pertanyaan besar tentang dianggapnya democratic regression atau kemunduran demokrasi di Indonesia. Ya, terima kasih Mas Umam, Bang Yandri, terima kasih Bang Masinton, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa menjadi peserta pemilu yang diharapkan riang gembira. Tapi elit politiknya saling sindir. Saya agak tidak mengerti pemirsa.